Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 metodologi penelitian pendidikan kuantitatif yang beranggotakan saya sendiri Isnaini Nur Fitriani dan Lailatul Munawarah, Laini Khairatun Nafi'ah, Lilik Kusumawati, Risa Azim Zulaiha, dan Muhammad Firman Al-Jami akan mempresentasikan tentang penelitian eksperimentasi bagian 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang rancangan penelitian eksperimentasi. Rancangan eksperimentasi berisi langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan penelitian eksperimen, sehingga informasi yang diperlukan tentang masalah yang diteliti dapat dikumpulkan secara faktual. Adapun rancangan yang digunakan dalam penelitian eksperimentasi yaitu rancangan tes awal, tes akhir, rancangan statis tanpa pengacakan, rancangan statis dengan pengacakan, rancangan statis dengan pemadaman, rancangan tes awal, tes akhir dengan pengacakan, dan yang terakhir adalah rancangan faktorial. Kemudian rancangan tes awal sampai tes akhir. Untuk menggunakan rancangan ini tentang studi performansi akademik, kita dapat membandingkan tingkat akademik sebelum memperoleh pengalaman kerja dengan tingkatan setelah melaksanakan 1 semester pengalaman kerja. Kemudian kita dapat menyatakan apakah perubahan dalam variabel terikat dapat terjadi. Hasil perlakuan dari rancangan ini dapat dikatakan lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Kemudian rancangan statis tanpa pengacakan. Dalam rancangan ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan, namun sampel diambil secara tidak acak. Dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberi perlakuan, dan terakhir diberi post-test. Poin yang ketiga yaitu rancangan statis dengan pengacakan. Pengacakan berarti bahwa setiap individu yang berpartisipasi dalam eksperimen memiliki kesempatan yang sama untuk ditugaskan ke salah satu kondisi eksperimental atau kontrol yang dibandingkan. Di sini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan mengenai penugasan acak dari subjek pada kelompok pertama. Penugasan acak terjadi sebelum percobaan dimulai. Kedua, penugasan acak merupakan proses penugasan individu pada kelompok. Yang ketiga, penggunaan penugasan acak memungkinkan peneliti untuk membentuk kelompok itu, tepat pada saat memulai penelitian adalah sama. Poin yang keempat yaitu rancangan statis dengan pemadanan. Pemadanan merupakan suatu teknik untuk penyamaan kelompok pada satu atau lebih variabel yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Untuk setiap subjek yang ada, peneliti berupaya menemukan subjek yang lain yang sama skornya pada variabel kontrol. Peneliti mengidentifikasi pasangannya sepadan. Satu anggota dari pasangan ditempatkan secara acak pada satu kelompok dan anggota yang lain pada kelompok yang lain. Jika seseorang subjek tidak memiliki padanan yang layak, subjek tersebut dikeluarkan dari studi. Hasil kelompok yang sepadan adalah identik atau sangat sama mengenai variabel yang telah diidentifikasi. Di sini saya akan menjelaskan poin yang nomor 5 yaitu rancangan tes awal, tes akhir tanpa pengacakan. Dalam rancangan ini digunakan 2 kelompok subjek yang dibentuk secara acak dan diasumsikan memiliki karakteristik yang sama atau homogen. Satu kelompok diberi eksperimen, sementara yang satu lainnya dijadikan sebagai kelompok kontrol. Pada kedua kelompok tersebut diberikan tes awal, kemudian diberikan perlakuan khusus untuk kelompok eksperimen, dan akhirnya dilakukan tes akhir. Hasil kedua tes dibandingkan atau diuji perbedaannya. Begitu juga tes awal dan tes akhir masing-masing kelompok. Poin selanjutnya yaitu rancangan faktorial. Rancangan faktorial dalam penelitian eksperimen melibatkan 2 atau lebih variabel bebas dan sekurangnya 1 yang dimanipulasi oleh seorang peneliti. Istilah faktorial mengacu pada fakta bahwa desain tersebut melibatkan beberapa faktor. Setiap faktor memiliki 2 atau lebih tingkatan. Tujuan dari rancangan faktorial adalah untuk menentukan apakah efek suatu variabel eksperimental dapat digeneralisasikan melalui semua level dari suatu variabel kontrol atau apakah efek tersebut khusus untuk level khusus dari variabel kontrol.
Untuk materi selanjutnya, bagian poin B, kriteria penentuan rancangan penelitian eksperimentasi. Kualitas penelitian dan ketetapan penelitian antara lain ditentukan oleh desain atau rancangan penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, rancangan yang digunakan dalam penelitian harus tepat. Dalam memilih rancangan yang tepat, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, dan jawaban-jawaban tersebut merupakan acuan dalam menentukan suatu rancangan penelitian. Sekian materi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.